Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh PJJ Matematika kelas 4 SD Negeri Kebutuhan 01. Hari ini anak-anak akan belajar tentang segi banyak. Apakah anak-anak sudah siap? Bagus. Anak-anak yang hebat selalu siap untuk belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat 1. Menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. 2. Mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah dengan sikap yang baik. Lihatlah gambar ini. Ini adalah contoh sikap berdoa yang baik, yaitu mengangkat kedua tangan, menundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah berdoa, mari kita berdiri tegak untuk memberi penghormatan kepada bendera merah putih seperti yang dilakukan Jenderal Sudirman ini. Berdirilah dengan sikap yang baik. Rapatkan tumitmu, kedua tangan lurus di samping badan menggenggam. Ayo semuanya berdiri. Semuanya siap, gerak kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bagus. Silahkan pulih duduk untuk melanjutkan belajar. Anak-anak, agar kita lebih semangat dalam belajar, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Ayo Belajar berikut ini. Kita semua
Bagaimana anak-anak? Bagus kan lagunya? Iya. Sekarang mari kita mulai belajar. Lihatlah gambar 1 dan gambar 2 ini. Apa yang kamu lihat dari gambar 1? Benar. Gambar 1 adalah penggaris kayu yang berbentuk segitiga. Apa yang kamu lihat dari gambar 2? Benar. Gambar 2 adalah keramik lantai yang berbentuk segi 4. Penggaris segitiga, keramik lantai segi 4 adalah contoh segi banyak dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti mengenal gambar 3 ini. Benar. Gambar 3 adalah gambar lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola ini berbentuk segi 4. Apakah kamu tahu gambar nomor 4 ini? Ini adalah gambar logo Departemen Agama di negara kita. Logo Departemen Agama ini berbentuk segi 5. Lapangan sepak bola dan logo Departemen Agama adalah contoh segi banyak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh segi banyak yang lain dalam kehidupan sehari-hari adalah sarang lebah ini. Sarang lebah ini berbentuk segi 6. Dan hiasan dinding pada nomor 6 ini berbentuk segi banyak. Ada berapa segi pada gambar nomor 6 ini? Ada yang tahu? Anak-anak sudah mengetahui contoh segi banyak dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih pengertian segi banyak itu? Segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus yang memiliki banyak segi dan sudut, yang paling sedikit mempunyai 3 sisi. Itulah pengertian dari segi banyak. Ingat-ingat ya, bagus. Contoh bidang segi banyak, yaitu persegi panjang, yang ini. Kemudian belah ketupat. Kemudian jajar genjang, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, trapesium. Selanjutnya, anak-anak silahkan perhatikan gambar ini ya. 2 gambar di samping ini bukan segi banyak. Mengapa 2 gambar ini bukan segi banyak? Ada yang tahu? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita baca kembali pengertian segi banyak. Segi banyak adalah bangun tertutup, ya, ini bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus yang memiliki banyak segi dan sudut yang paling sedikit mempunyai 3 sisi. Sekarang perhatikan gambar ini ya. Gambar ini terbuka di sini ya.
terbuka. Gambar ini terbuka di sini. Jadi dua bangun di samping bukan segi banyak karena bukan merupakan bangun yang tertutup. Gambar ini bukan segi banyak. Segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus. Ya. Garisnya lurus yang memiliki banyak segi dan sudut yang paling sedikit mempunyai 3 sisi. Perhatikan gambar yang ini itu garisnya lengkung ya. Kemudian gambar yang ini garisnya lengkung pula. Jadi dua bangun di samping bukan segi banyak karena sisinya merupakan garis lengkung. Selanjutnya mari kita latihan membedakan segi banyak dan bukan segi banyak. Tanda silang sama dengan bukan segi banyak ya. Tanda checklist ini artinya sama dengan segi banyak. Nomor 1 bukan segi banyak. Nomor 2 segi banyak. Nomor 3 segi banyak. Nomor 4 bukan segi banyak. Nomor 5 segi banyak. Nomor 6 bukan segi banyak. Nomor 7 segi banyak. Nomor 8 bukan segi banyak. Nomor 9 bukan segi banyak. Nomor 10 segi banyak. Nomor 11 bukan segi banyak. Nomor 12 segi banyak. Anak-anak, mari kita coba menjawab pertanyaan nomor 1 ini ya. Apakah gambar A merupakan segi banyak? Mengapa? Lihatlah gambar A ini ya, gambar A. Apakah gambar A merupakan bangun tertutup? Ya. Apakah sisinya adalah garis lurus? Benar. Ya. Maka gambar A merupakan segi banyak. Pertanyaan nomor 2. Apakah gambar B yang ini merupakan segi banyak? Gambar B ini sisinya adalah sisi lengkung ya. Maka gambar B ini jelas bukan segi banyak. Pertanyaan nomor 3. Apakah gambar C merupakan segi banyak? Gambar C ini ada sisi yang lengkung, maka bukan segi banyak. Pertanyaan nomor 4. Apakah gambar D yang ini, gambar D merupakan segi banyak? Iya. Gambar D ini adalah gambar bangun tertutup. Sisi-sisinya adalah garis lurus dan lebih dari 3 sisi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gambar D adalah segi banyak karena
Gambar D adalah bangun tertutup dan sisinya berbentuk garis lurus. Pertanyaan nomor 5. Apakah gambar E merupakan segi banyak? Gambar E bukan segi banyak karena sisinya adalah garis lengkung. Begitu ya? Pintar. Setelah anak-anak bisa membedakan segi banyak dan bukan segi banyak, mari kita lanjutkan dengan belajar segi banyak yang beraturan. Apa sih segi banyak yang beraturan itu? Segi banyak beraturan adalah sebuah bangun yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar ya. Lihatlah gambar segitiga sama sisi ini ya. Panjang sisi A yang ini sama panjangnya dengan sisi B yang bawah, sama panjangnya dengan sisi C. Kemudian besar sudutnya, sudut yang atas ini besarnya sama dengan sudut yang kiri ini dan sama dengan besar sudut yang kanan ini ya. Maka segitiga sama sisi adalah contoh segi banyak beraturan. Persegi adalah contoh segi banyak yang beraturan ya. Sisi AB sama dengan sisi BC yang ini. Sisi AB yang ini yang bawah ini, sisi AB yang ini sama dengan sisi BC yang ini ya, sama dengan sisi CD yang ini, sama dengan sisi DA yang ini. Besar sudut DAB, yang mana DAB? DAB berarti sudutnya yang ini ya, yang ini sudut DAB sama dengan sudut ABC. ABC berarti yang ini ya, sama dengan BCD. B yang ini BCD sudutnya yang ini sama dengan sudut CDA, yang ini CDA, CDA, berarti sudutnya yang ini. Nah ini ya, jika sisinya sama panjang kemudian besar sudutnya sama besar ya, maka disebut dengan segi banyak beraturan. Persegi adalah contoh segi banyak yang beraturan. Anak-anak lihatlah gambar segi 5 beraturan ini ya. Sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CD sama dengan sisi DE sama dengan sisi EA. Besar masing-masing sudut adalah 108, 108, 108, 108, 108. Maka segi 5 ini dapat disebut sebagai segi banyak beraturan karena sisi-sisinya sama panjang, sudut-sudutnya sama besar. Segi 6 ini adalah contoh segi
segi banyak beraturan. Semua sisinya sama panjang, semua sudutnya sama besar, yaitu 120 derajat. Setelah mengetahui segi banyak beraturan, mari kita lanjutkan belajar segi banyak tidak beraturan, ya. Segi banyak tidak beraturan adalah sebuah bangun yang sisi-sisinya tidak sama panjang atau sudut-sudutnya tidak sama besar. Lihatlah segitiga siku-siku ini, ya. Sisi CB, yang ini CB, yang ini sisi CB, ya. Panjangnya tidak sama dengan sisi BA yang ini, ya. Sisi BA panjangnya tidak sama dengan sisi AC yang ini. Lihatlah besar sudutnya, ya. Titik sudut C 60 derajat, titik sudut A 90 derajat, titik sudut B 30 derajat. Besar sudutnya tidak sama, panjang sisinya pun tidak sama. Maka segi banyak ini atau segitiga siku-siku bukan segi banyak segitiga siku-siku disebut segi banyak tidak beraturan. Contoh segi banyak tidak beraturan yang lain, ya. Perhatikanlah gambar trapesium. Sisi AD tidak sama dengan sisi BC yang ini. AD yang atas ini tidak sama dengan sisi BC yang bawah, ya. Yang ini. Besar sudut BAD, BAD sama dengan sudut ADC, ADC yang ini maksudnya, ya. Besar sudutnya adalah 115 derajat. Besar sudut ABC, A yang ini, A, B, C, nah yang ini sama dengan sudut BCD yang ini, B, C, D. Nah, maka sudutnya yang ini. Nah, besar sudut ABC sama dengan sudut BCD, yaitu 65 derajat. Besar sudutnya tidak sama semuanya, ya. Maka trapesium adalah contoh segi banyak tidak beraturan. Anak-anak, perhatikanlah gambar ini. Ini adalah contoh bidang segi banyak tidak beraturan, ya. Gambar 1, segi banyak tidak beraturan. Ada berapa segi? Dalam nomor 1 itu kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 segi. Gambar nomor 2. Ada berapa segi? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 segi yang tidak beraturan. Gambar nomor 3. Ada berapa segi? Pada gambar nomor 3 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 segi
yang tidak beraturan. Ini adalah contoh bidang segi banyak tidak beraturan. Bagaimana anak-anak? Mudah kan belajar tentang segi banyak ini? Iya, belajarlah dengan tekun agar anak-anak semakin paham tentang segi banyak dan bukan segi banyak. Anak-anak juga bisa membedakan tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan ya. Selanjutnya adalah tugas mandiri 1 ya, yaitu membedakan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Lihatlah 10 gambar ini. Tugasmu adalah membedakan apakah gambar-gambar ini merupakan segi banyak yang beraturan ataukah segi banyak yang tidak beraturan ya. Pilihlah nomor pada gambar yang merupakan segi banyak beraturan dan pilihlah nomor pada gambar yang merupakan segi banyak tidak beraturan. Silahkan dicoba ya. Bagus. Bagaimana cara menjawab tugas mandiri ini? Anak-anak bisa mengikuti contoh ini ya. Gambar 1 adalah segi banyak beraturan karena gambar 1 merupakan bangun tertutup yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar ya. Untuk menjawab nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, silakan anak-anak amati gambarnya lebih dahulu ya. Kemudian tentukan mana yang merupakan segi banyak dan mana yang bukan merupakan segi banyak beraturan ya. Manakah yang merupakan segi banyak beraturan dan manakah yang bukan merupakan segi banyak beraturan. Kerjakan tugas ini di buku tulismu ya. Jika sudah selesai, segera kirimkan foto tugasmu ke WA Pak Guru. Pak Guru menunggu tugas yang sudah kalian kerjakan. Semangat ya. Bagus. Sebelum kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini, marilah kita melihat film kartun singkat Nusa dan Rara berikut ini. Nusa, ayo. Oper Nusa. Mantap, keren. Bersama surat ini kami menyampaikan bahwa Ananda Nusa terpilih sebagai perwakilan dari sekolah untuk mengikuti pertandingan bola tingkat SD se-Jabodetabek. Hah? Yang bener, Uma. Gak salah baca kan, Uma? Iya nih, coba Nusa baca sendiri. Alhamdulillah. Selamat ya sayang. Nusa kepilih. Kok bisa? Maksudnya keren. Nusa kepilih, Dul. Masya Allah. Yes. Uma bangga sama Nusa. Wah, Kak Nusa girang banget sih. Pasti dapat hadiah dari Uma ya. Sini, Ra. Doa Nusa terkabul, Ra. Nusa kepilih mewakilin sekolah untuk tanding bola se-Jabodetabek, Ra. Alhamdulillah Kak Nusa. Selamat ya, Nusa. Dul, kita lanjut latihan yuk. Ayo. Latihan lagi Kak Nusa. Wow. Kenapa bisa Nusa yang kepilih ya? Kalau ngomongin skill,
Abdul kan gak kalah jago dari Nusa. Udah latihan serius, kalau gak kepilih. Gak fair. Ya Allah, Abdul kan udah berdoa. Kalau Abdul pengen banget jadi perwakilan sekolah. Abdul. Nusa, Rara, kalian udah dari tadi di sini? Iya. Berarti kemarin Kak Abdul pura-pura senang ya? Ra, nggak gitu kok, Ra. Nusa, jangan marah sama Abdul ya. Jujur, Abdul pengen banget mewakili sekolah. Abdul udah doa siang malam, tapi doa Abdul gak dikabulin. Istighfar, Dul. Gak boleh gitu sama Allah. Pasti doanya salah, makanya nggak dikabulin. Jangan ngomong gitu. Tapi kata Uma, berdoa juga ada caranya kan? Ada caranya. Tiap doa tangan Abdul kayak gini kok. Emang harusnya kayak gimana? Berdoa itu ada adabnya, Dul. Tadi kamu bilang kamu udah doa tapi belum terkabul. Gak boleh bilang gitu. Iya, itu namanya Kak Abdul berburuk sangka sama Allah. Astagfirullah. Abdul gak tahu. Iya, Dul. Kalau berdoa itu harus diulang-ulang. Terus sebelum minta sesuatu, kita memuji Allah dengan nama-namanya. Terus kita bersalawat kepada Rasul. Nama-nama Allah. Maksudnya Asmaul Husna ya? Iya, nah itu Kak Abdul tahu. Iya, Dul. Selain itu juga banyak waktu mustajab. Waktu di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Contohnya pas azan. Antara azan dan iqomah. Terus Pas turun hujan, ya kan Kak? bener, Ra? Oh, iya ya. Sekarang Abdul udah ngerti ada berdoa. Azan asar tuh. Tadi pasti doa supaya kepilih tanding bola ya? Rara. Terus apa dong doanya? Abdul doain supaya nanti timnya Nusa menang saat tanding. Masya Allah. Amin. Sebelum latihan lagi, kita ke masjid dulu yuk. Nih Kak Abdul, nanti hilang loh. Oh, makasih ya, Ra. Sama-sama Kak Abdul. Udah ya, Nusa. Ayo, sholat dulu yuk. Dul, nanti ajarin Nusa juggling ya. Jago tuh. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini anak-anak sudah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada film Nusa dan Rara tadi kita diberi pelajaran agar selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa itu adalah permohonan yang akan membimbing langkah-langkah kita menjadi lebih baik ya. Dan kesimpulan pembelajaran hari ini adalah segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus yang memiliki banyak segi dan sudut yang paling sedikit mempunyai 3 sisi. Segi banyak terdiri dari 2 macam, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan adalah sebuah bangun yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar. Segi banyak tidak beraturan adalah sebuah bangun yang sisi-sisinya tidak sama panjang atau sudut-sudutnya tidak sama besar. Itulah kesimpulannya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.
Tetap semangat dan tetap belajar di rumah. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak 1,5 meter, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.